Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang perang likuiditas global dan potensi gocean di kuartal kedua tahun 2024 ini. Mungkin kalian lihat di thumbnailnya, awas kena gocek BlackRock atau Larry Fink gitu. Kita bakal bahas tentang kenapa kok ini bisa jadi potensi yang patut untuk kalian pertimbangkan. Kita bakal melihat apakah ETF Bitcoin telah mengubah struktur pasar kripto, dan kira-kira sebagai trader dan investor sekarang apa aja sih yang perlu kita perhatikan. Oke, let's go. Baik guys, sebelum kita masuk ke bagian yang seru-serunya di awal ini, kita mau ngasih tahu dulu tentang latar belakang kenapa kok kita bahas ini di episode hari Jumat ini. Catatan juga kalau kita udah record nih dari hari Selasa. Jadi misalkan gerakan harga Bitcoin pas kalian nonton nih di hari Jumat mungkin udah berubah dari yang kita bicarain sekarang, ya kalian tahu kenapa, karena kita udah record dari Selasa. Sekarang kita ngomongin tentang gimana tren siklus likuiditas global itu sudah mulai ada tanda-tanda melambat. Kalau misalkan kalian udah lihat beberapa episode yang kita bikin sebelumnya, kalau nggak salah ada beberapa episode dibikin sama Blyudi, itu membahas tentang kripto, terutama Bitcoin, Ethereum, dan aset altcoins lainnya juga itu terpengaruh sama likuiditas global. Jadi duit yang disuntikan sama bank-bank sentral di seluruh dunia itu ada pengaruhnya. Kalau misalkan kalian lihat charts yang ada di sini, ini saya dapat dikasih sama Delphi Digital. Ada dua chart, pertama ini dari Delphi Digital. Ini di mana kalian bisa melihat bahwa ada tantangan nih dari likuiditas global yang berpotensi bisa menghambat. Dan kalau misalkan kita memantau ini, mungkin kita bisa tidak kegocek ya selama kuartal kedua tahun ini atau mungkin sampai sisa tahun 2024. Nah, salah satu hal yang perlu dipantau di chart ini adalah local top dari pertumbuhan likuiditas global. Jadi dari yang tadinya itu meningkat luar biasa, signifikan, bulan Januari ini ada tanda-tanda likuiditas bank sentral tuh berhenti tumbuh, nggak nambah lagi, malah menurun. Dan tren ini sedang terjadi selama 6-8 bulan terakhir. Untungnya, kalau kalian lihat di chart, ada yang dikasih garis itu kan, ini bertepatan sama pas peluncuran ETF spot Bitcoin. Jadi ini memercikan gelombang daya tarik baru, institusi sekarang investasi, dan orang-orang boomers atau generational wealth yang tadi AS yang nggak ngerti teknologi canggih, sekarang udah mulai bisa investasi ke produk BTC lewat ETF. Jadi ada permintaan baru tuh masuk. Lumayan ya, ETF spot BTC membantu jadi level support yang tadinya bakal kekurangan likuiditas nih, karena sejak pertengahan bulan Januari itu udah mulai turun likuiditas globalnya. Nah, di chart yang berikutnya disediakan nama Delphi Digital, ini nunjukin nih bahwa arus masuk bersih dari ETF Bitcoin, dari 10 ETF spot Bitcoin itu menanjak drastis beberapa hari setelah peluncurannya. Jadi setelah diluncurin beberapa hari kemudian mulai melonjak drastis, dan grafiknya ini menunjukkan data per harinya seperti apa. Nah, pertanyaan sekarang kita adalah apakah tren yang positif dari ETF ini bakal terus berlanjut? Terus pertanyaan kedua, apakah permintaan untuk BTC, demand-nya itu bakal terus cukup dan kuat untuk bisa mengimbangi tekanan jual dari kekurangan likuiditas global yang tadi di chart pertama kita lihat sudah mulai berkurang. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan yang banyak dipertimbangkan orang-orang juga ya, nyambung sama yang dua pertanyaan tadi. Kayak kita udah kuat banget nih terbang BTC, kira-kira sekuat sampai mana sih, dan apakah kita sudah sampai yang namanya udah di puncak siklus atau top? Nah, kita bisa ngelihat bahwa ada banyak memang orang yang ngobrol di Twitter itu pada bilang katanya kita udah di siklus pasar kripto yang udah paling puncak, udah bener-bener orang-orang tuh rakus semua, udah euforia semua. Dan biasanya kalau kita ngelihat itu ada indeks fear and greed kan. Kalau fear ya orang-orang bener-bener takut sama pasar kripto, kalau greed itu ya pas orang-orang bener-bener serakah kayak pengen keuntungan lebih. Dan ini saya ngeliatin yang 1 bulan terakhir. Kebanyakan ya kita memang ada di greed sama extreme greed, bukan kebanyakan. Malah netral sama fear sebulan terakhir itu nggak ada. Dan kalau misalkan kita ngeliat di komunitas kripto, orang-orang juga seneng kan ngeliat BTC beberapa minggu lalu tuh sempat tembus all time high sebelumnya. Terus udah nyampe ke angka 73 ribuan ke atas. Dan kemarin pas habis kita koreksi, kita juga udah mulai balikan lagi pas kami record di hari Selasa ini, udah di 72 ribuan lagi BTC-nya. Jadi beberapa orang berpikir kalau ini ada potensi nih koreksi, karena kita udah bener-bener melonjak luar biasa gila. Nah, walaupun orang awam itu kayak tampak lambat masuk ke kripto, sebagian besar dari kita setuju kalau memang retail itu masih belum kembali penuh. Mungkin ada beberapa yang sudah mulai masuk, tapi belum kayak seluruh retail yang kayak di siklus sebelumnya ya. Mungkin kalau jadiin patokan kan dulu ada yang selebriti-selebriti itu meluncurkan NFT, terus ada juga orang-orang ngomongin tentang Ponzi baru, tri lah, game teori segala macem. Terus ada juga anggota keluarga atau temen yang mulai membombardir kita mungkin di DM, mulai
mulai nanya-nanyain. Dari yang tadinya nggak peduli jadi kayak beli Bitcoin telat nggak nih gitu kan. Terus akhirnya pada penasaran. Nah memang ada beberapa tanda kegilaan yang legit sih lagi terjadi. Kayak trading meme coin itu masih meskipun di kalangan Twitter doang, tapi lumayan rame. Cuman ya itu belum trading meme coins yang orang-orang luar pada masuk. Masih bener-bener ya yang memperhatikan kripto aja yang ada di trading meme coin sekarang. Dan belum pernah juga kita koreksi signifikan si kripto, apalagi BTC. Suku bunga kontrak berjangka atau futures itu juga mahal terus. Dan ada juga contoh orang-orang yang pengalaman katanya ada bagian di Twitter, sopir Uber tuh sampai trading pas sambil dia nyetir. Terus ada juga Drake, artis yang terkenal, Instagram followernya tuh paling banyak kalau nggak salah ya, itu mulai posting sesuatu tentang Bitcoin juga. Jadi udah ada sih tanda-tanda orang-orang mulai tertarik lagi dan melihat lagi ke kripto. Cuman kalau dilihat dari sisi musim altcoins kayak belum tiba mungkin ya. Mungkin udah banyak altcoins yang terbang, tapi bukan kayak yang kita lihat di siklus sebelumnya. Dan ada banyak chart yang memang bagus sih untuk token-token yang masih di bawah dari all time high-nya jauh banget. Cuman influencer di kripto Twitter tuh pada berargumen katanya ini nggak sesuai kalau dibilang kita mau koreksi, orang masih banyak kripto yang belum mendekati all time high, baru BTC doang gitu kan. Ya saya sih tuh setuju sama sentimen dua-duanya sih ya. Ada yang bilang belum, tapi ada yang bilang udah. Kayak saya rada merasa ada di tengah-tengah. Dan ada beberapa konteks kenapa saya bilang gitu. Karena kalau misalkan kita ngelihat nih contoh di altcoins ya, contoh yang paling luar biasa gila itu kan Solana. Nah kalau kita ngelihat dari Solana yang all time high sebelumnya di $250 ke atas, kita tuh belum balik ke sana. Cuman kalau kita lihat dari sisi market cap, ini sudah kita balik ke yang titik siklus sebelumnya atau malah bahkan lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya market cap-nya tuh udah sama tingginya, udah balik ke all time high, tapi harganya aja yang belum karena banyak supply baru masuk ke pasar. Makanya harganya nggak bisa semahal yang dulu, tapi market cap udah lewat karena supply baru banyak yang pada masuk. Dan token-token ini jadi kayak apa ya? Istilahnya banyak proyek yang kena hukum karena dia supply awalnya tuh kecil banget, dan seiring berjalannya waktu pas supply-nya banyak masuk ke pasar, akhirnya jadi harganya untuk mau naik itu ya jadi harus berkali-kali lipat lebih kuat lagi momentum pasarnya karena supply semakin banyak, sedangkan demand entah ini sama banyaknya atau mungkin nggak begitu signifikan berbeda. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeliat di CoinGecko tuh kalian bisa pakai custom di sini ya, filter. Kalian ngeliatin rasio nih market cap dibagi sama FDV-nya, dan di sini kalian urutin dari yang paling kecil, ini yang paling kelihatan. Kalau market cap sama FDV-nya jauh banget nih ya urutan-urutannya, artinya nanti di beberapa tahun ke depan pas mereka bakal meluncurkan banyak supply ke pasar, aset-aset kripto inilah yang nanti bakal lumayan ketekan harganya, sulit untuk bisa naik yang luar biasa kuat kecuali emang demand-nya banyak karena banyak supply baru masuk. Nanti bisa aja nih kita udah nyentuh market cap yang all time high tahun ini di siklus berikutnya padahal harganya belum balik ke all time high. Ini contoh-contoh aset kriptonya nih kalau kita urutin dari yang paling serem ya memang Worldcoin itu paling serem, FDV-nya gede banget tapi supply yang beredarnya sangat-sangat kecil dan minim sekali. Jadi bukan berarti saya bilang ya token-token itu nggak bisa terbang lebih tinggi lagi, bukan itu maksudnya. Maksudnya ada pertimbangan lain dari sisi liquidity, dari sisi FDV-nya, persentase supply-nya, dan itu mungkin bisa jadi topik bahasan yang lebih menarik tokenomic nanti ya di episode lain. Kalau misalkan kalian mau silahkan komentar di bawah. Yang saya maksud adalah konteks ini jadi pertimbangan bahwa meskipun dirasa kayak kan belum balik ke all time high tapi ya kayak semua tanda-tanda kalau kita sama kayak yang ada di top siklus sebelumnya itu sudah mulai tampak. Nah menurut opini saya sih ya, itu kita masih belum sampai di puncak pasar yang paling tingginya, jadi masih ada ruang untuk naik lagi, tumbuh lagi. Cuman bukan berarti ini kita masih di bawah banget juga, enggak. Kayak wah ini kita masih di sini, kita masih bakal pergi ke sini lagi, kayak ya mungkin nggak segila itu lagi sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan, apakah memang siklus ini lebih kuat dan artinya siklus ini berbeda? Ya sebenarnya kalimat siklus ini berbeda, kali ini berbeda itu kalimat yang paling berbahaya di dunia keuangan. Selama beberapa minggu terakhir ada banyak orang di kripto Twitter yang bilang katanya ada top sinyal dan ada tanda-tanda pasar itu mabuk. Ya kita juga sih bikin kemarin video hari Sabtu ya top sinyal gitu. Tapi kalian ngerti maksud saya ya. Ada benarnya klaim itu. Cuman banyak hal yang kita lihat sekarang itu memang mirip kayak puncak siklus sebelumnya, tapi ya setiap tahun itu biasanya ada perbedaan. Meskipun mungkin polanya nggak begitu jauh, tapi perbedaannya ada. Kegilaan memes itu ya udah dari
dari dulu selalu ada. BTC udah di atas all time high sebelumnya, altcoins besar lain masih belum cetak ATH baru, tapi meme coin sudah gila-gilaan, kayak ya udah pernah terjadi sebelumnya juga. Jadi rasanya kayak apa bedanya lagi gitu kan, semua siklus itu beda, kayak tahun 2014 beda sama 2017, beda sama 2020, beda sama yang sekarang, dan bedanya bisa kalian lihat dari siapa yang beli. Kalau yang dulu bener-bener hardcore banget Cypherpunk, terus ada yang bener-bener orang hardcore di Ethereum pas ICO bubble mas DeFi Summer dan lain-lain. Terus kalau sekarang ada permainan dari institusi, jadi partisipannya beda-beda. Terus exchange utamanya juga beda, produknya beda. Kalau yang dulu orangnya pakai Mt. Gox, ada yang pakai kemudian BitMEX, terus sekarang orang-orang pakainya Binance dan ada Coinbase sekarang gara-gara institusi masuk. Ya sejak siklus 2014 selalu ada perbedaan, tapi polanya bukan kayak bener-bener beda banget, dan kegilaan meme coins dari dulu selalu sama. Yang paling berbeda di siklus kali ini adalah ETF Bitcoin, dan saya senang sih kalau ngeliatin jurnal hariannya si Matt Haugen ini dari Bitwise, yang salah satu penerbit ETF spot Bitcoin yang bulan Januari kemarin disetujui. Itu dia ngasih diary, jurnal harian gimana dia ngejual Bitcoin ke orang-orang, ke financial advisor, ke hedge fund manager dan lain-lain, untuk bisa mengenalkan kenapa Bitcoin itu penting untuk masuk ke dalam portofolio. Intinya kita tuh masih early banget. Di setiap jurnal yang dia ceritain, dia mengenalkan Bitcoin dan lain-lain, orang-orang tuh masih banyak pertanyaan yang sangat-sangat basic, nggak ngerti kalau ternyata oh ini kerennya BTC, ini kerennya aset kripto Bitcoin. Jadi lanskap pandangan umum orang-orang dan institusi terhadap kripto itu mulai berubah dramatis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penutupnya, ini bagian yang paling serunya, di mana ada whale baru yang dari dunia TradFi, dari keuangan tradisional itu udah mulai coba bermain kripto, yaitu Larry Fink, CEO-nya BlackRock. Nah, kenapa menarik? Karena waktu dia diwawancarai di Fox Business, dia ditanyain kan, gerakan harga Bitcoin yang pas 5 bulan lalu itu terbang gitu, bukan 5 bulan lalu, akhir tahun lalu, ya mungkin 5 bulan lalu, pokoknya akhir tahun lalu, dia ditanyain ini Bitcoin terbang itu artinya apa, dia jawabnya, yaitu orang-orang pada nyari aset yang berkualitas. Dia jawabnya gitu di depan publik gitu kan, dia nyari aset berkualitas karena dunia lagi gempar, lagi banyak ketidakpastian, entah itu perang, entah itu terorisme, entah itu hal-hal kegencatan politik lain-lainnya. Dia berpikir kalau aset Bitcoin yang tidak ada hubungannya sama negara manapun ini dan desentral, yaitu flight to quality. Orang-orang pada nyari aset berkualitas. Itu Larry Fink, BlackRock, ya CEO dari manajer fund terbesar, itu bilangnya di depan publik kayak gitu. Jadi pandangan institusi sudah mulai berubah dramatis. Dan setelah persetujuan ETF spot Bitcoin awal tahun ini, Larry Fink dan teman-teman TradFi-nya yang lain itu juga sudah mulai menyerok BTC jauh lebih cepat daripada yang miners itu bisa tambang, bisa mereka cetak dalam waktu yang sama. Nih saya tunjukin angkanya ya, kalian pasti bakal terkejut. Jadi selama miners itu cuma ngecetak nggak ada 30.000 BTC di bulan Maret, yang dibeli sama ETF Bitcoin itu 66.000. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi miners di bulan Maret cuma nambang yang nggak ada 30.000, dibeli sama ETF 66.000. Dan kalau kita ngelihat selain dari yang bulan Maret aja, sejak ETF diterbitkan itu malah jauh lebih gila lagi. Jadi kayak ditambangnya nggak ada 80.000, nggak ada 75.000 malah ini. Tapi yang dibeli sama ETF sejak peluncuran dan disetujui SEC AS itu 212.000 Bitcoin, BTC. Jadi luar biasa ya, arus yang pasif, stabil, sejauh ini stabil sih ya, itu telah mengubah struktur pasar kripto. Dan kita mungkin bisa ngelihat nih perubahannya kayak gimana, karena kita bisa lihat dampaknya secara jelas. Kita mulai dari yang paling jelas dulu nih kayak apa. Yang pertama itu adalah TradFi. Nah, kita mulai dari yang paling jelas dulu. Yang pertama, ini permintaan TradFi itu sudah mendorong harga BTC cukup tinggi. Itu udah jelas banget ya, kita nggak perlu kayak ngeliat data yang riwah-riwah. Kita sekarang lagi di wilayah price discovery, udah di atas all time high, dan tinggal ngelihat kayak sekarang valuasi Bitcoin kira-kira berapa sih untuk titik siklus yang saat ini. Nah, aktivitas seputar ETF itu juga mendorong volume spot kripto di Amerika Utara, didorong positif banget sampai memecah rekor, dan itu rekor tertinggi yang baru. Ini dibagiin sama David Lawan di chart dia di Twitter. Nah, akibatnya gara-gara itu semua tadi, CME, Chicago Mercantile Exchange, akhirnya jadi exchange utama buat price discovery-nya BTC. Udah bukan Binance lagi sekarang.
Jadi meninggalkan Binance sama exchange kripto lainnya di belakang. CME udah mulai nyalip sejak Oktober 2023 itu. Dan karena sekarang pria berdasi dan jas yang kayak Larry Fink dan kawan-kawan TradFi-nya tuh udah mulai mainan kripto, jadi pasar yang sebenarnya 24 jam ini mulai tampak kayak pasar tradisional sih kripto. Karena banyak orang di Twitter komplain ya, saya lihat kalau mereka bilang katanya pas weekend volume atau volatilitasnya itu jadi kurang. Dan ini ya bukan cuma tebak-tebakan atau asumsi atau spekulasi aja mereka bilang gitu, karena kita udah bisa melihat dampak TradFi di dalam data. Nah, sebelum kita tutup videonya, kita kasih lihat data-datanya. Yang pertama nih, kita lihat data tentang koreksi harga BTC di setiap siklus bull market. Ingat, bull market. Dan sejauh ini, keberadaan TradFi dan para ETF lain dan arus mereka yang positif dan pasif itu tampak mengurangi volatilitas Bitcoin. Bukan mengurangi, kayak meredam. Jadi yang tadinya luar biasa gila jadi kayak ada peredamannya. Dan di siklus ini pun kita ngelihat, kalau di siklus sebelumnya udah biasa ngelihat koreksi sampai 30%, 50% itu bahkan terjadi, dan ini bull market loh, bukan bear market. Itu terjadi di sini. Sekarang kita belum pernah melihat koreksi BTC 30%. Dan memang ya, kalau misalkan kalian lihat beberapa episode terakhir kan kami pikir kayak ya kalau ngikut pola sebelumnya harusnya adalah minimal 30%, cuman kita lihat aja nanti, hanya waktu yang tahu jawabannya. Nah, kalau kita zoom in, sebenarnya kita bisa melihat juga dampak TradFi di struktur pasar secara mikro, secara kecil. Volume di akhir sesi trading sekitar jam 4 sore sampai 4.30 sore itu di jam EST. Kalau di jam WITA di Bali itu ya jam 4 sampai 4.30 pagi, jadi subuh. Itu meningkat dramatis tradingnya, volumenya, karena secara persentase volume totalnya itu ya berasal dari TradFi tadi. Jadi lonjakan aktivitas ini di jadwal mereka yang tetap di jam-jam tadi saya sebutin, itu kemungkinan besar partisipan ETF BTC yang lagi arbit. Mereka punya authorize untuk ini, mereka punya wewenang untuk melakukan itu. Jadi mereka arbit koin BTC sama ETF-nya itu sendiri. Jadi produk ETF, aset dasar BTC-nya mereka arbitin. Dan itu mereka lakukan sebelum pasar tutup. Jadi karena arus ini pasif dan bisa diprediksi, akhirnya berkat jadwal boomers di TradFi yang dari jam 9.30 pagi sampai jam 4 sore EST, akhirnya trader pada mulai perhatiin nih. Contoh trader yang perhatiin tuh kayak Saka Trades. Dia trader yang memperhatikan tuh jadwal-jadwal DCA-nya si Larry Fink, si BlackRock, jadwal hariannya. Jadi mereka mulai coba untuk nge-front run atau nyerobot sebelum Larry Fink masuk. Dan anggaplah misalkan jadwal hariannya Larry Fink DCA Bitcoin itu jam 8 tiap pagi, ya itu front run yang diperhatikan sama Saka, salah satunya. Ini yang sejauh kita perhatikan kalau ada dampak itu di chart. Kalian lihat sendiri. Jadi Asia yang bangun duluan itu ngebit BTC untuk coba front run Larry Fink dan kawan-kawannya. Cuman siapa sih yang suka kena serobot gitu kan? Kita mau beli duluan udah keserobot, siapa yang suka? Larry Fink juga gak seneng. Makanya dia pria yang ingin menang pasti. Jadi apa yang bakal dilakukan? Yang bakal dia lakukan adalah, kalian lihat di chart berikutnya. Lihat garis-garis hijau ini, ada 3. Ini contoh aja data ya. Contoh data yang terjadi untuk setiap hari dari misalkan Senin, Selasa, Rabu. Kalian memperhatikan sesuatu yang dirasa aneh gak di setiap garis hijau itu? Kalau misalkan kalian perhatikan, sebenarnya yang paling menonjol adalah volatilitas di setiap awal sesi itu. Di setiap awal tuh pasti ada volatilitas yang luar biasa, persis seperti detak jam, udah pasti tik 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 tik, dan Bitcoin tuh selalu koreksi pas open market. Nih ya, hari Senin open market koreksi, hari Selasa open market koreksi, hari Rabu open market koreksi. Jadi mungkin ini pembeli Asia yang tadi dibilang pada nyerok pas malam, terus paginya dijual ke orang-orang Amerika. Tapi ada juga beberapa orang yang spekulasi hubungannya bukan cuma itu, tapi ada hubungannya sama si Larry Fink. Katanya Larry Fink itu pinter. Ini ada yang komentar di chart yang sebelumnya dibagi nama Saka, dia komen katanya Larry Fink tuh bangunnya nggak pagi. Dia kayak ya udah tinggal tidur dulu aja, nungguin kan kalau tiap open market koreksi. Dia tungguin dulu koreksi. Nanti kalau udah koreksi baru dia bangun, oke, saatnya jadwal nyerok BTC lagi. Gitu ada yang spekulasi. Nah, pentingnya bangun kesiangan guys. Jadi ini asumsi beberapa orang ada yang berbeda-beda.
Dan yang terakhir di sini adalah si Zero Hedge, itu juga ngasih beberapa chart menarik. Katanya dia mengira kalau partisipan yang berwenang di balik arbit ETF BTC tadi itu bakal selalu mencoba untuk dorong harga futures Bitcoin turun dulu, terus membersihkan leverage, dan mungkin untuk melawan beberapa posisi yang tadi mau front run itu kan. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat di chart ini nunjukin kalau futures tuh dumping, terus pas ETF sama spotnya itu pas beli. Kemudian futures dibikin dumping, terus spot sama ETF-nya beli juga. Dan ini chart pendukung lagi, satu lagi yang menunjukkan kalau hari demi hari, setiap hari selalu kayak gitu. Pokoknya dumping biar harganya bisa lebih rendah, jadi si bandar ETF ini bisa serok lebih murah lagi dari hari ke hari. Jadi itu spekulasi dan klaim yang diberikan oleh beberapa orang di Twitter. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Itu klaim mereka yang besar, saya tidak endorse karena sulit untuk membuktikan benar rendahnya. Yang pasti ya menarik untuk dipantau, karena ETF Bitcoin akan terus mengubah struktur pasar kripto. Dan suka atau tidak, bandar ETF BTC kayak contohnya Jane Street itu menggerakkan volume yang besar tiap hari. Dan untuk melayani arus dari Larry Fink, dari BlackRock, dan klien-kliennya, akibatnya ya orang-orang ini bakal memegang ayunan harga BTC yang signifikan selama mereka jam buka kantor gitu ya. Kalau market maker bandar yang sangat canggih ini melihat peluang sedap nih, ada trader mau coba front run, sedangkan Larry Fink kliennya dan BlackRock itu pengen dapat eksekusi harga terbaik. Wah, itu kalian tahu apa yang bakal mereka lakukan. Langsung kena hajar tuh, kena liquid leverage-nya di sana untuk futures. Jadi itu beberapa data yang menarik yang diperhatikan oleh beberapa orang di Twitter. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Dan gimana pandangan atau komentar outlook tentang kuartal kedua tahun 2024 ini? Silakan komen di bawah. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan videonya dan dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol. Dan kalau nggak mau ketinggalan video baru dari Republik Rupiah, besok hari Sabtu, kayaknya Beli Gede bakal bahas tentang halving karena bentar lagi terjadi. Nyalain lonceng bell notifikasinya. Subscribe ya. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers.